Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 591. Kunjungan tahun baru Imlek ke rumah Lina. Liu Jichuan memberitahu komandan kompi lamanya tentang Feng Yu, dan dia sangat gembira. Mereka beruntung bertemu bos seperti ini. Dia berkata dia akan membawa semua orang ke kota Bing untuk bertemu dengan Feng Yu setelah tahun baru untuk membahas detail perusahaan. Ayah Li Jichuan mengetahui bahwa putranya akan bekerja untuk Feng Yu dan gaji bulanannya adalah 1.000 rem. Dia juga sangat gembira. Dengan Liu Jichuan dan penghasilannya, mereka seharusnya dapat membeli apartemen di kota setelah menabung selama 2 tahun. Kemudian putranya bisa menikah dalam 1 atau 2 tahun lagi. Ayah Liu Jichuan merasa bahwa Feng Yu membantu putranya karena mereka berasal dari desa yang sama. Jika tidak, mengapa Feng Yu menawarkan gaji setinggi itu? Itu adalah tahun baru Imlek, waktu perayaan. Semua rumah tangga mulai menghiasi rumah mereka dengan kertas merah. Setiap keluarga membiarkan lampu mereka menyala sepanjang malam. Semua orang pernah berharap. Misalnya, orang tua yang bekerja di peternakan babi Tianpeng berharap mendapatkan lebih banyak uang untuk menikahkan putra-putranya. Putra-putranya juga mulai bekerja di peternakan babi Tianpeng. Ketika merek Tianpeng Peak menjadi lebih populer, tim ayah dan anak juga menjadi terkenal. Tidak hanya di kabupaten, bahkan banyak mak comblang dari kabupaten dan kota juga telah mendekati mereka untuk memperkenalkan wanita. Kedua putranya sekarang memiliki pacar, dan bahkan lelaki tua itu memiliki pasangan. Setelah Taihua Processing Food Company didirikan, ayah dan anak itu tidak perlu lagi memelihara babi. Mereka menjadi pekerja senior, dan tugas mereka adalah memeriksa peternakan babi Tianpeng dan melatih pekerja baru. Mereka sering harus melakukan perjalanan ke provinsi lain untuk memeriksa pertanian di sana. Pekerjaan mereka tidak lagi melelahkan dan dibayar lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah Wen Deguang menjadi bupati, dia lebih sibuk dari sebelumnya. Di masa lalu, dia masih bisa bermain mahjong dan minum selama musim dingin. Tapi sekarang, dia terlalu sibuk dengan semua pekerjaan di distrik itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada hobi ini. Hanya Feng Yu yang merasa hidup masih sama. Masa tinggalnya di distrik itu tidak lama, dan dia hanya bisa bertemu dengan Lina sekali atau 2 kali. Hari ini adalah hari pertama tahun baru Imlek. Feng Yu memutuskan untuk mengunjungi rumah Lina. Seseorang pernah berkata bahwa ayah mertua adalah makhluk paling menakutkan di bumi. Ada juga seseorang yang mengklaim bahwa ibu mertua adalah orang paling menakutkan di planet ini. Tetapi tidak peduli apakah itu ayah mertua atau ibu mertua, menikah tidaklah mudah. Lihatlah Wen Dongjun. Selain tubuh yang lebih besar dan lebih kuat, apalagi yang dia miliki. Dia selalu melakukan hal-hal bodoh. Kedua keluarga masih memiliki perbedaan besar dalam status. Apakah ayah Zhang Han mengatakan sesuatu? Dia tidak menentang Wen Dongjun berkencan dengan putrinya. Sebaliknya, ia bahkan mencoba untuk merawat Wen Dongjun dan membantu merencanakan karirnya. Dia juga menggunakan koneksinya untuk membantu ayah Wen Dongjun. Tapi ayah Lina berbeda. Dia hanya tidak menyukai Feng Yu. Feng Yu juga tidak mengerti mengapa. Bagian mana dari dirinya yang tidak layak bersama Lina? Anda tidak mengizinkan saya berkunjung di hari lain. Hari ini adalah hari pertama tahun baru Imlek. Saya tidak percaya bahwa Anda akan mengusir saya keluar dari rumah. Feng Yu bangun sangat pagi. Dia membawa beberapa kotak hadiah dan meninggalkan rumah. Mereka berdua tahu kemana putra mereka pergi. Putra mereka telah tumbuh dewasa. Ketuk, ketuk, ketuk. Siapa itu? Selamat tahun baru. Feng Yu curiga jika dia mengatakan siapa dia, pihak lain tidak akan membuka pintu. Dia menyapa selamat tahun baru, dan mereka harus membuka pintu dengan sopan.
Itu adalah tahun baru Imlek. Bahkan jika Anda pergi ke unit yang salah, tidak ada yang tidak senang ketika Anda menyapa mereka dengan selamat tahun baru. Kamu Xiao Yu, selamat tahun baru Tante. Feng Yu tersenyum dan tidak menunggu Ibu Lina untuk mengundangnya masuk. Dia berjalan ke dalam kompleks dan masuk ke dalam rumah. Ayah Lina, Li Kuan, sedang duduk di aula ketika dia mendengar suara pintu terbuka. Dia memegang sepiring biji melon dan kacang di satu sisi dan permen di sisi lain. Dia hendak menjamu tamunya. Tetapi ketika dia melihat Feng Yu, senyumnya hilang. Mengapa bocah ini ada di sini? Lina melihat Feng Yu, dan dia tersenyum cerah. Dia tertawa ketika dia melihat Feng Yu dengan sengaja mengangkat alisnya ke arahnya. Lina juga tidak tahu Feng Yu akan mengunjungi rumahnya hari ini. Selamat tahun baru Paman Li, saya di sini untuk menyambut Anda pada hari pertama tahun baru Imlek. Feng Yu meletakkan hadiahnya di lantai. Oke, selamat tahun baru juga. Ayah Lina menjawab tanpa emosi. Dia terus berdiri di sana menatap Feng Yu dan tidak mengundangnya untuk duduk. Ibu Lina, Wang Lanying, memasuki ruangan dan melihat ketegangan di ruangan itu. Dia segera memanggil Feng Yu, Xiao Feng, silakan duduk dan ambil beberapa biji melon. Nana, pergi dan tuangkan secangkir teh. Dengan izin ibunya, Lina dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Feng Yu. Xiao Feng, kamu juga belajar di Beijing, kan? Wang Lanying tersenyum dan bertanya. Ya, saya belajar di Fakultas Manajemen Universitas Beijing. Feng Yu menjawab. Apakah sekolahmu jauh dari sekolah Nana? Tidak terlalu jauh. Jaraknya hanya sekitar 30 menit berkendara. Feng Yu menjawab, menyetir. Feng tua telah mengirim Anda ke Beijing untuk belajar, dan Anda menikmati hidup di sana. Anda bahkan membeli mobil. Li Kuan meraung. Berapa harga sebuah mobil? Feng Yu ini benar-benar barang yang tidak berguna untuk apa-apa. Paman Li, saya bisa belajar di Universitas Beijing karena hasil saya di SMA. Saya juga pernah menghadiri perkemahan musim panas Uni Soviet. Mobil itu juga dibeli dengan uang saya sendiri. Apa yang salah dengan mengemudi? Universitas kita sejauh ini. Jika saya tidak mengemudi, apakah saya harus naik angkutan umum? Uangmu sendiri. Dari mana Anda mendapatkan uang Anda? Tabungan Anda. Ayah, Feng Yu benar-benar mampu. Diam. Aku tidak bertanya padamu. Li Kuan membentak. Saya melakukan bisnis. Semua mesin di pertanian ayah saya berasal dari bekas Uni Soviet. Akulah yang membawa mereka kembali. Banyak pabrik di kota Bing menggunakan mesin bekas-bekas Uni Soviet. Sayalah yang menjual sebagian besar mesin kepada mereka. Saya membeli mesin dari Uni Soviet dan kemudian menjualnya ke pabrik untuk mendapatkan keuntungan. Saya juga menemukan pelembab udara dan kipas tanpa pisau. Merek Wind and Rain yang Anda lihat di TV setiap hari juga milik saya. Sayalah yang menciptakan merek ini. Semua ini sangat menguntungkan. Angin dan hujan. Li tua, anak ini benar-benar luar biasa. Wang Lanying tersentak. Feng Yu adalah pencipta merek Wind and Rain. Feng Yu tidak menjelaskan banyak. Li Kuan masih mencurigai kata-kata Feng Yu. Jika Feng Yu memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah orang terkaya di China sekarang, dia pasti tidak akan mempercayainya. Orang terkaya di China dan ayahmu masih tinggal di distrik kecil ini. Kenapa dia tidak pindah ke kota? Paman, Bibi, aku yakin kalian berdua tahu bahwa Lina dan aku sedang menjalin hubungan. Betul sekali. Kami berkencan. Feng Yu memutuskan untuk berterus terang dengan orang tua Lina. Dia memegang tangan Lina ketika dia mengatakan itu. Lina mencoba menarik tangannya, tapi Feng Yu menggenggamnya dengan kuat. Dia dengan takut-takut menatap ayahnya. Li Kuan dan Wang Lanying tidak menyangka Feng Yu akan mengucapkan kata-kata ini. Feng Yu ini sangat berani untuk mengakui. Tetapi ketika mereka melihat wajah malu-malu putri mereka,
mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk menghentikan mereka berkencan. Keduanya juga tak punya alasan untuk menghentikan mereka berkencan. Feng Yu tampan, berpendidikan tinggi, tahu cara menghasilkan uang dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Tidak ada yang buruk tentang dia. Sebenarnya, Wang Lanying telah menyetujui putrinya berkencan dengan Feng Yu sejak lama. Dia melihat suaminya. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan suaminya. Li Kuan membuka mulutnya dan kemudian menegakkan punggungnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengira Feng Yu tidak berguna untuk generasi kedua yang kaya. Tapi sepertinya anak ini lebih mampu dari yang dia bayangkan. Putrinya harus memiliki kehidupan yang baik di masa depan jika mereka bersama. Lupakan. Biarkan saja. Li Kuan melambaikan tangannya, mengisyaratkan keduanya untuk keluar. Dia menyalakan sebatang rokok dengan tenang. Bab 592. Keamanan pribadi angin dan hujan Lina telah mendapat izin untuk pergi mengunjungi Feng Yu pada tahun baru. Mereka berjalan sepanjang jalan sebelum dia menyadari apa yang dimaksud ayahnya. Dia tidak akan menentang mereka berdua berkencan. Lina merasa tahun baru tahun ini adalah tahun baru paling bahagia yang pernah dia alami. Malam itu, Feng Yu kembali ke rumah dengan penuh senyuman. Feng Xingtai melihat hadiah putranya diberikan dan itu berarti dia akan segera mendapatkan menantu perempuan. Setelah beristirahat di rumah selama beberapa hari, Feng Yu menerima telepon dari Liu Jichuan pada hari ke-6 tahun baru. Komandan kompi lamanya telah tiba di kota Bing dan ingin bertemu dengan Feng Yu. Feng Yu ingin bertemu orang-orang ini. Dia telah mendengar bahwa ada kasus pembunuhan di daerah terdekat beberapa hari yang lalu. Tersangka masih buron. Bagaimana jika dia melarikan diri ke distrik mereka dan melukai ayahnya? Tapi sebelum Feng Yu pergi ke kota Bing, dia pergi ke rumah Lina. Dia membuat alasan bahwa mereka akan pergi ke kota Bing untuk mengunjungi mantan guru mereka dan akan kembali beberapa hari kemudian. Feng Yu dan Lina pasti akan mengunjungi mantan guru mereka, tapi 1 hari sudah cukup. Feng Yu ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Lina selama sisa hari itu. Li Kuan dapat melihat dari mata putrinya bahwa dia benar-benar ingin pergi ke kota Bing bersama Feng Yu. Dia menghela nafas. Mengunjungi guru. Lalu di mana mereka akan menginap di malam hari? Lupakan. Itu di luar kendalinya. Jadi, Feng Yu, Lina, dan Liu Jichuan pergi ke kota Bing. Ketika Feng Yu bertemu dengan komandan kompi yang lama, dia terkejut. Komandan kompi terlihat cukup muda. Usianya tidak boleh lebih dari 30 tahun. Liu Jichuan telah memberitahu Feng Yu tentang komandan kompi lamanya, dan Feng Yu berpikir bahwa komandan itu setidaknya berusia akhir 30-an. Manajer Feng, ini komandan perusahaan lama saya. Tapi dia bukan komandan. Pangkatnya sebenarnya adalah wakil komandan kompi. Pak, ini bos yang saya katakan. Feng Yu, manajer Feng. Senang bertemu denganmu, manajer Feng. Nama saya Satyanyu. Hai, Anda terlihat lebih muda dari yang saya harapkan. Tangan Satyanyu kasar dan kuat. Saya bergabung dengan militer setelah saya lulus dari universitas. Itu sebabnya saya naik lebih cepat. Satyanyu adalah seorang perwira, dan setelah dia pensiun dari dinas, sulit bagi tentara untuk memberikan pekerjaan untuknya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah lulusan dan tahu lebih banyak daripada prajurit biasa itu. Bapak, apa yang kamu pelajari di universitas? Kenapa kamu memutuskan untuk bergabung dengan militer saat itu? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di era ini, lulusan universitas semuanya perwira ketika mereka bergabung dengan pemerintah atau militer. Mengapa dia bergabung dengan militer? Keluarganya setuju untuk membiarkan dia bergabung. Ini untuk memenuhi keinginan terakhir ayahku. Kesehatan ibu saya tidak terlalu baik, jika tidak saya juga tidak akan memilih pensiun dari dinas. Saya belajar sejarah di universitas saya.
Ini mungkin tampak tidak berguna, tetapi saya dapat menerapkan apa yang saya pelajari dari pertempuran bersejarah selama perang dan mengembalikan semuanya hidup-hidup. Satyanyu dengan bangga berkata, semua mata pelajaran berguna dalam satu atau lain cara. Jika ada subjek yang dianggap tidak berguna, seharusnya tidak ada yang menemukan cara untuk menerapkannya. Tuan Sa, Anda ingin membiarkan anak buah Anda bergabung dengan Anda untuk menjadi keamanan pribadi adalah bukti bahwa Anda memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda mendapatkan ide ini dari luar negeri? Satyanyu mengangguk. Ya, saya membaca dari surat kabar bahwa di negara lain, banyak pengusaha akan menyewa pengawal profesional dan kebanyakan dari mereka adalah pensiunan tentara. Saya merasa bahwa pertumbuhan pesat negara kita akan meningkatkan jumlah pengusaha kaya. Dengan tuntutan, akan ada pasar. Itu sebabnya saya ingin mendirikan perusahaan keamanan swasta. Tapi Tuan Sa, tahukah Anda bahwa pengawal di luar negeri semuanya bersenjata? Di China, kami bahkan tidak diperbolehkan membawa tongkat. Artinya, Anda dan kawan-kawan harus melindungi pengusaha dengan tangan kosong. Anda pikir mereka bisa melindungi mereka? Feng Yu bertanya. Ada juga pengawal tak bersenjata di luar negeri. Jika mereka bisa, kita juga bisa. Satyanyu bersikeras. Lalu Tuan Sa, tahukah Anda bahwa pengawal luar negeri akan melindungi orang-orang yang mereka lindungi dengan tubuh mereka terlebih dahulu ketika berhadapan dengan seorang pria bersenjata? Bisakah anak buahmu melakukan hal yang sama? Menggunakan tubuh mereka untuk melindungi penyewa mereka berarti mereka harus ditembak. Mereka mungkin dibunuh untuk pekerjaan mereka. Satyanyu ragu-ragu. Mereka adalah rekan-rekannya. Pemerintah telah memberikan pekerjaan kepada mereka, tetapi dia telah memanggil mereka semua untuk bergabung dengannya. Jika mereka terbunuh dalam tugas mereka, dia akan merasa bersalah. Feng Yu sedikit kecewa. Sepertinya orang-orang ini masih jauh dari bodyguard profesional luar negeri. Tapi China masih tidak terlalu berbahaya. Jika Feng Yu pergi ke luar negeri, terutama AS atau negara lain tanpa kendali senjata, dia harus menyewa beberapa penjaga profesional. Manajer Feng, jika kita mengenakan rompi anti peluru, kita seharusnya bisa melakukan itu. Juga, semua anak buahku pernah bertempur dalam perang sebelumnya. Bahkan jika ada lusinan musuh, mereka masih bisa membiarkan musuh yang mereka lindungi melarikan diri. Anda dapat yakin. Satyanyu menjawab dengan tegas. Sebenarnya, Satyanyu telah memikirkan hal ini sebelumnya. China telah melakukan tindakan keras terhadap senjata ilegal beberapa kali. Bahkan senapan berburu pun disita. Sangat jarang melihat senjata api ilegal saat ini. Jika benar-benar ada seseorang yang menggunakan senjata untuk menyerang mereka, anak buahnya akan tetap ditembak bahkan jika mereka tidak melindungi penyewa mereka dengan tubuh mereka. Bagus. Ten Sa, karena Anda sudah memutuskan untuk mendirikan perusahaan keamanan swasta ini, maka Anda seharusnya melakukan riset pasar dan membuat perjanjian dengan pihak berwenang setempat. Saya akan membeli perusahaan keamanan ini, dan kalian semua akan bekerja untuk saya. Aku akan membayar semua gajimu. Satyanyu bingung. Apa yang Anda maksud dengan Anda akan membeli perusahaan ini? Perusahaan ini bahkan tidak terdaftar. Manajer Feng ini ingin menggunakan alasan ini untuk memberi mereka uang. Manajer Feng, berapa banyak yang Anda tawarkan untuk perusahaan ini? 500.000 rem. Cukup untuk memberi Anda masing-masing 10.000 hingga 20.000 masing-masing. Jumlah ini seharusnya tidak sedikit. Tetapi semua orang Anda, termasuk Anda, harus menandatangani kontrak jangka panjang. Artinya selain perusahaan saya, kalian semua tidak boleh bekerja di perusahaan lain yang sifatnya sama. Bahkan penjaga pintu pabrik pun tidak. Anda semua juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan informasi apapun tentang perusahaan saya tanpa izin. Bahkan orang tua, istri,
dan anak-anakmu pun tidak. Feng Yu membayar mereka sejumlah besar uang, tetapi sebagai gantinya, mereka semua harus menandatangani perjanjian yang sombong ini. Orang-orang ini mungkin diberi akses ke informasi teknologi inti perusahaan. Jika orang-orang ini membocorkan informasi, kerugiannya akan lebih tinggi. Keuntungan dari teknologi adalah yang tertinggi. Saat Tianyu berpikir sejenak, memberi mereka sejumlah uang berarti memberi anak buahnya dan dia beberapa bantuan keuangan untuk keluarga mereka. Adapun kontrak jangka panjang dan perjanjian kerahasiaan itu baik-baik saja. Ketika mereka pensiun dari militer, mereka juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bagus. Saya akan menyetujui persyaratan Anda atas nama rekan-rekan saya. Tapi berapa gaji kita? Anda adalah manajer perusahaan ini, dan Anda akan mendapatkan 2.000 rem sebulan ditambah bonus akhir tahun. Jika anak buahmu yang lain memiliki standar yang sama dengan Dacuan, maka mereka akan mendapatkan 1.000 rem plus bonus. Jika mereka lebih baik dari Dacuan, gaji bulanan mereka akan menjadi 1.500 rem. Namun, saya perlu menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Feng Yu telah menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan Tianyu. Besok saya akan mengirim seseorang untuk menemani Anda mendaftarkan perusahaan ini. Oh, di masa depan, perusahaan kami akan disebut Keamanan Pribadi Angin dan Hujan. Bab 593. Menguji kemampuan mereka. Feng Yu tidak mendaftarkan perusahaan keamanan ini sebagai cabang keamanan di bawah salah satu perusahaannya. Dia mendaftarkan perusahaan ini sebagai perusahaan mandiri di bawah Win and Rain Holdings. Manfaat dari ini adalah Feng Yu memiliki kendali penuh atas semua orang ini. Jika perusahaan ini didirikan sebagai cabang dari beberapa perusahaan, orang lain mungkin dapat mengganggu pengelolaan perusahaan ini. Meskipun Feng Yu harus membayar lebih banyak pajak dengan cara ini, dia tidak keberatan. Ketika perusahaan tumbuh, itu akan menjadi perusahaan keamanan nyata dan bisa mendapatkan kontrak untuk memberikan keamanan ke lingkungan atau bangunan komersial. Saat Tianyu cepat, dalam 3 hari, dia mengumpulkan semua anak buahnya ke kota Bing. Termasuk mereka yang terluka akibat perang. Melihat 3 baris pria yang berdiri dengan penuh perhatian di depannya. Salah satunya hanya memiliki 1 kaki. Dia menggunakan kruk untuk berdiri bersama teman-temannya yang lain. Meskipun hanya memiliki 1 kaki, dia berdiri tegak seperti pria lainnya dengan bangga. Ini adalah kebanggaan seorang prajurit. Kamu jatuh. Feng Yu menunjukkan sekitar selusin pria dengan cacat yang jelas. Orang-orang ini tidak cocok untuk menjadi pengawal, tetapi mereka dapat mengambil posisi lain. Tetapi orang-orang ini tidak bergerak setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Saat Tianyu melihat wajah Feng Yu berubah dan segera memarahi. Apakah kalian semua sudah mendengar instruksi manajer Feng? Di masa depan, dia adalah pemimpin utama kami. Kalian semua harus mendengarkan perintahnya. Pak, Feng Yu telah menghadiri pelatihan militer selama sekolah menengahnya sebelumnya. Dia memandang mantan prajurit itu. Bicaralah. Feng Yu merasa seperti dia adalah seorang perwira tentara. Manajer Feng, saya hanya kehilangan 2 jari dan tidak bisa memegang senjata. Tapi seni bela diri saya sama bagusnya dengan yang lainnya. Aku masih bisa menjadi pengawal. Mereka semua tahu bahwa Feng Yu akan memberikan pekerjaan untuk para prajurit cacat itu. Tapi posisi itu tidak akan dibayar semahal bodyguard. Feng Yu bukan orang bodoh. Dia tidak akan membayar seseorang 1.000 rem untuk membuka dan menutup pintu bagi perusahaannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan uangnya. Feng Yu mengangguk. Mereka semua ingin mendapatkan lebih banyak uang. Ini normal. Tapi apakah mereka bisa menerima gaji yang tinggi masih akan tergantung pada kemampuan mereka. Kalian semua jatuh duluan. Kalian semua juga akan mengikuti ujian nanti. Jika kalian semua lulus ujian,
maka tidak apa-apa bagi kalian semua untuk menjadi pengawal. Para prajurit cacat itu mendengar Feng Yu dan keluar dari pasukan. Nanti kalian semua akan mengikuti tes untuk mengukur kemampuan kalian. Kalian semua akan memasuki ruangan ini bersamaku satu persatu. Hasil tes akan diumumkan kemudian. Semua orang harus tahu apakah tes ini adil atau tidak. Oke, Anda akan mulai dulu. Feng Yu menunjuk ke orang pertama dan berkata, di dalam ruangan, ada siswa sekolah pendidikan jasmani. Mereka dilatih dalam tinju, seni bela diri, judo, do. Mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung dengan mantan tentara. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 100 rem. Jika mereka kalah, mereka akan mendapatkan 50 rem. Juga, itu akan menjadi 2 vs 1. Kelompok pelajar ini sudah sering berkelahi di luar sekolah, dan mereka harus membayar biaya pengobatan dan santunan kepada korbannya. Tapi kali ini, mereka bisa bertarung sepuasnya dan tetap dibayar. Mereka segera memanggil teman-teman mereka untuk berpartisipasi. Ada lebih dari 20 dari mereka hari ini. Manajer Feng, kami disewa untuk menguji pria kurus ini. Tidak perlu untuk 2 dari mereka. Aku bisa mengalahkannya sendirian. Seorang petinju berotot yang tingginya sekitar 1,85 meter berseru. Prajurit yang memasuki ruangan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghadap petinju itu dan memberi isyarat padanya untuk maju dengan 1 jari secara provokatif. Prajurit itu dilatih untuk membunuh dan bukan untuk pertunjukan atau olahraga. Dia adalah seseorang yang telah bertempur dalam perang dan terlatih dalam teknik membunuh. Bahkan lawannya jauh lebih tinggi dan lebih besar darinya, dia yakin bisa menghabisinya dalam 3 gerakan. Petinju itu kesal. Ia merasa dihina di depan teman-temannya. Dia menyerang ke depan. 1 gerakan. Mantan prajurit hanya menggunakan 1 gerakan, dan petinju ini tergeletak di lantai. Tapi Feng Yu tidak puas. Bagaimana bisa tentara sialan ini menendang orang di selangkangan? Meskipun ini sangat efektif, itu tidak bisa menunjukkan keahliannya. Tidak memukul di bawah ikat pinggang, tidak menusuk mata. Kalian berdua, pergilah. Feng Yu menunjuk kedua orang lainnya. Kedua orang ini melihat teman mereka tersingkir oleh gerakan kotor dan sangat marah. Mereka bergegas ke depan, dan salah satu dari mereka menyerang kepala, dan yang lain bersiap untuk melakukan lemparan. Mantan prajurit itu tiba-tiba bergerak maju dan melemparkan pukulan ke salah satu siswa, menjatuhkannya, dan kemudian menggesek kaki siswa lain dengan kakinya, sebelum menjepitnya ke tanah. Ini semua dilakukan dengan mudah. Kalian berdua telah kalah. Jika saya menggunakan kekuatan saya sekarang, dia akan pingsan, dan lengan Anda akan patah. WTF. Yang pertama terlalu kuat. Bagus. Anda lulus. Zigang, bawa dia ke rumah sebelah untuk beristirahat dan biarkan kandidat berikutnya masuk. Lebih dari 20 pria ini, termasuk Satyanyu, yang tampak seperti personel non-tempur, menggunakan kurang dari 30 detik untuk menjatuhkan siswa sekolah fisik itu. Semuanya sangat terampil dan mematikan. Kelompok mahasiswa ini menderita. Mereka mengira mereka datang ke sini untuk menghasilkan uang dan memukuli orang. Tapi siapa yang tahu bahwa itu adalah kebalikannya. Mereka semua dipukuli dan mengeluh. Zigang berteriak pada mereka. Aku sudah menjelaskan kepada kalian semua sebelum datang ke sini. Tapi apa yang kalian semua katakan? Kalian semua mengaku bisa memenangkan para prajurit itu meskipun itu 1 vs 1. Tapi sekarang, 2 vs 1 dan kalian semua bahkan tidak memenangkan 1 pertandingan pun. Kalian semua masih berani mengeluh. Siapa yang mengklaim sebagai runner-up pertama di kompetisi provinsi? Apakah hanya ada 2 kontestan dalam kompetisi itu? Mantan prajurit terakhir yang cacat meninggalkan ruangan, dan Wu Zigang meminta seorang prajurit cacat untuk masuk. Itu adalah orang yang kehilangan 2 jari dalam perang. Petinju yang tersingkir lebih dulu telah pulih.
Dia melihat prajurit itu kehilangan 2 jari dan tahu bahwa prajurit itu tidak dapat melakukan beberapa gerakan pertempuran tanpa senjata. Dia memanggil salah satu temannya, yang berukuran hampir sama dengannya untuk menjadi pasangannya. Mereka siap membalas dendam. Brengsek, kami tidak bisa menang melawan tubuh yang cakap itu, tetapi bagaimana kami bisa kalah dari orang cacat? Feng Yu tidak tahan melihatnya. Meskipun prajurit ini telah kehilangan 2 jari, dia adalah yang paling mematikan. Dia ingin membuktikan bahwa dia sebaik yang lain dan menggunakan lebih banyak kekuatan. Jika ini bukan ujian, kedua siswa ini akan mati atau lumpuh. Mantan prajurit ini telah menerima pukulan di wajahnya tetapi tidak berpengaruh padanya. Dia berjuang seperti hidupnya dipertaruhkan dan memiliki ekspresi sengit di wajahnya. Feng Yu bisa merasakan kegugupan saat dia memandangnya. Setelah beberapa saat, semua mantan tentara yang cacat telah menyelesaikan tes mereka. Selain mereka yang kehilangan 1 tangan atau kaki, sisanya yang tidak memiliki jari tangan, jari kaki, dan telinga lulus ujian. Bahkan jika mereka yang kehilangan anggota tubuhnya menang melawan para siswa, tetapi mereka tidak bisa mengemudi. Jadi, mereka hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Zigang, gandakan gaji mereka. Mereka terlalu menyedihkan. Feng Yu memandangi para siswa yang penuh memar. Dia kasihan pada mereka. Kelompok siswa ini adalah mereka yang terlibat perkelahian di luar sekolah mereka. Mereka semua dilatih seni bela diri, tinju, judo, do. Kenapa mereka begitu tidak berguna? Tetapi Feng Yu dapat melihat bahwa kelompok siswa ini lebih kuat dari orang biasa. Ini juga membuktikan bahwa kelompok mantan tentara itu sangat pandai dalam pertempuran tanpa senjata. Sekelompok siswa yang menyedihkan ini harus berperilaku sendiri di masa depan. Mereka telah mengalami bagaimana rasanya dipukuli. Wu Zigang membayar para siswa itu sementara Feng Yu dengan senang hati pergi ke rumah sebelah untuk membahas kesejahteraan para mantan tentara dengan Satyan Yu. Feng Yu merasa bahwa bahkan 10.000 rem sebulan untuk mempekerjakan orang-orang ini sebagai pengawal dianggap murah. Sekarang, dia hanya membayar mereka 1.000 rem sebulan. Ini berharga. Bab 594. Pengawal. Liu Jichuan ditugaskan menjadi pengawal pribadi Feng Yu, prajurit itu yang kehilangan 2 jari, tetapi kejam dan prajurit lain ditugaskan untuk menjadi pengawal dan pengemudi ayah Feng Yu, sisanya laki-laki harus menggambar untuk berada dalam kelompok 2 atau 1 orang. Mereka ditugaskan untuk melindungi Jiang Wanmeng dan yang lainnya. Ketika Wu Zigang tahu bahwa seorang pengawal sekaligus sopir ditugaskan kepadanya, dia sangat gembira. Dia lebih bahagia daripada mendapatkan kenaikan 15% awal tahun ini. Wow, akhirnya aku punya bodyguard. Dalam kesan Wu Zigang, hanya bos besar Hong Kong dan luar negeri yang memiliki penjaga pribadi. Dia belum pernah melihat pengusaha China yang menyewa pengawal. Dia akhirnya memiliki pengawal pribadi. Orang lain pasti akan iri padanya. Selanjutnya, Wu Zigang tidak perlu membayar gaji pengawalnya dan harus mendengarkan instruksinya. Jika dia perlu bertemu klien setelah jam kerja, dia juga bisa minum alkohol tanpa khawatir mengemudi. Setelah datang ke kota Bing selama beberapa hari, Lina ingin pulang. Dia telah tinggal di kota Bing dengan Feng Yu terlalu lama. Orang tuanya tidak akan bahagia. Feng Yu masih memiliki urusan yang harus dihadiri di kota Bing, dan dia tidak ingin Lina menggunakan transportasi umum kembali. Jadi, dia membawa Lina ke Wind and Rain Logistics untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tumpangan. Bagaimanapun, Wind and Rain Logistics memiliki truk baru sekarang. Kursi pengemudi dan penumpang depan lebih lega dan bersih. Zhao tua, di mana saudara iparku? Feng Yu menyapa wakil manajer umum logistik angin dan hujan. Manajer Li masih ada sekarang. Saya pikir dia pergi keluar untuk beberapa tugas. Apakah Anda mencari dia segera? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggilnya?
Tidak apa-apa. Apakah ada truk yang pergi ke utara hari ini? Bisakah mereka mengirim pacar saya pulang dalam perjalanan? Ada truk yang mengirim botol plastik ke pabrik ayahmu nanti dan akan membawa kembali minyak kedelai. Truk akan berangkat setelah makan siang. Apakah tidak apa-apa? Truk itu seharusnya berangkat ke utara hari itu. Tapi karena Feng Yu membutuhkan seseorang untuk mengirim pacarnya ke distrik, maka sopirnya harus pergi lebih awal. Oke, terima kasih. Aku akan meneleponmu nanti siang. Kembali ke atas, Lina masih duduk di kantor Feng Yu. Feng Yu mendapatkan kunci gudang perusahaan dan pergi bersama Lina ke gudang Taihua Trading. Ini, lihat apa yang disukai paman dan bibi. Anda dapat mengemasnya ke dalam mobil dan membawanya kembali bersama Anda. Semua ini adalah hadiah tahun baru. Liu Jichuan terkejut. Feng Yu terlalu kaya. Dia membutuhkan gudang untuk menyimpan hadiah tahun barunya. Barang-barang ini adalah barang yang dijual perusahaanmu. Stoknya tidak akan dihitung jika saya mengambilnya. Feng Yu tertawa. Jangan khawatir. Saya telah meminta mereka sebelum datang ke sini. Kami memesan ekstra jika terjadi keausan. Itu bukan masalah. Bagaimana dengan jaket ini? Jaket ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Itu sangat hangat dan terlihat pintar. Juga, sepatu bot ini. Ini dapat membuat kaki Anda tetap hangat meskipun suhu minus 30 derajat. Dacuan, tunggu apa lagi? Ambil apa yang Anda inginkan dan kirimkan beberapa dari mereka ke Paman Liu nanti. Liu Jichuan menunjuk pada dirinya sendiri. Saya juga bisa mengambil ini. Jangan khawatir. Meskipun barang-barang ini semuanya diimpor dari Rusia, kami mendapatkannya dengan harga grosir. Itu tidak semahal yang Anda pikirkan. Feng Yu tidak ingin terlalu murah hati kepada Liu Jichuan, kalau dia menjadi terlalu serakah. Tapi dia tidak keberatan memberinya beberapa hadiah kecil untuknya. Liu Jichuan mengambil jaket kulit, sepasang sepatu kulit Rusia dan sepasang sarung tangan kulit. Dacuan, jangan berdiri di atas upacara denganku. Ambil beberapa lagi. Tidak apa-apa manajer Feng. Ini sudah cukup. Liu Jichuan tahu bahwa Feng Yu tidak keberatan dia mengambil beberapa item lagi. Tetapi jika dia benar-benar mengambil banyak item, dia akan muncul sebagai orang yang rakus kepada Feng Yu. Feng Yu puas dengan Liu Jichuan karena mengendalikan keinginannya. Dia memberi Liu Jichuan sekotak Taihua Ham dan sekotak Jian Lebao untuk dikirim pulang. Setelah memuat semua barang ini di mobil, Feng Yu mengarahkan Liu Jichuan untuk mengantar mereka kembali ke kantor untuk makan siang. Era saat ini tidak sejahtera seperti tahun-tahun mendatang. Saat itu adalah hari ke-10 tahun baru Imlek, tetapi banyak toko dan restoran belum dibuka. Untungnya, Wind and Rain Logistics memiliki kantin sendiri, dan makanannya enak. Nana, apakah makanannya oke? Feng Yu bertanya. Mengapa tidak? Rasanya jauh lebih enak daripada kantin sekolah. Lina tertawa. Kantin sekolah adalah tempat yang menakutkan di zaman itu. Untungnya makanan itu masih dianggap bisa dimakan. Jika tidak, Lina tidak akan makan di sekolah. Setelah makan siang, Feng Yu mengirim Lina ke pabrik plastik. Truk itu dimuat. Feng Yu dan Liu Jichuan memuat semua hadiah tahun baru ke kompartemen depan. Feng Yu juga memberi sopir sekotak rokok hongtasan. Manajer Feng, tidak perlu untuk ini. Pengemudi itu menolak Feng Yu secara lisan, tetapi dia memegang sebungkus rokok dengan erat. Ambil saja. Kirim dia pulang langsung dan juga bantu dia membawa barang-barang ini pulang. Yakinlah, manajer Feng. Sopir itu tertawa dan menyimpan sekotak rokok. Dia harus pergi lebih awal hari ini, tetapi sebagai balasannya, dia mendapat sekotak rokok dari Feng Yu, itu sepadan. Sia-sia bagiku untuk merokok sekotak rokok hongtasan ini. Saya harus memberikan karton ini kepada ayah mertua saya. Setelah mengingatkan Lina untuk berhati-hati,
Feng Yu mengucapkan selamat tinggal pada Lina, seharusnya bulan Mei sebelum mereka bisa bertemu lagi. Ayo, mari kita kembali ke perusahaan. Kembali ke perusahaannya, Feng Yu melihat mobil saudara iparnya diparkir di lantai bawah. Hanya bagus, dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya dan pada saat yang sama memamerkan kepadanya tentang pengawal. Saudara ipar, Xiao Yu, aku mendengar dari Zhao Tua bahwa kamu mencariku. Apakah kamu mengirim pacarmu kembali? Li Xiqiang mengolok-olok Feng Yu. Ya, saya baru saja mengirimnya kembali. Oh, ini Dacuan. Dacuan, ini saudara ipar saya, Li Xiqiang. Logistik angin dan hujan ini adalah perusahaannya. Li Xiqiang mengulurkan tangannya ke arah Liu Jichuan. Dia pikir orang ini adalah teman Feng Yu, tapi Liu Jichuan berdiri tegak dan memberi hormat. Selamat siang, manajer Li. Li Xiqiang tanpa sadar membalas hormat dan bertanya. Kamu dari militer? Ya, saya baru saja pensiun dari militer. Dan sekarang saya adalah pengawal dan pengemudi pribadi manajer Feng. Liu Jichuan merasa senang melihat manajer Li membalas hormatnya. Li Xiqiang menatap Feng Yu dengan heran. Apa? Pengawal? Anak ini menyewa pengawal pribadi. Bahkan sekretaris partai kota Bing dan wali kota tidak memiliki pengawal. Bukankah Feng Yu selalu ingin bersikap rendah hati dan menghindari pusat perhatian? Mengapa dia begitu terkenal kali ini? Kakak ipar, aku akan menugaskan pengawal untukmu juga. Ini akan lebih aman, dan seseorang dapat mengantar Anda berkeliling. Itu akan lebih nyaman bagimu juga. Tidak, aku ingin tahu berapa banyak pengawal yang kamu sewa. Ketika mereka berbicara, Wu Zigang turun. Dia akan pergi keluar. Dia memiliki seseorang yang mengikuti di belakangnya membantunya membawa tas kerjanya. Orang itu adalah pengawal Wu Zigang. Bahkan bocah itu, Wu Zigang, memiliki pengawal. Apakah kamu tidak iri padanya? Saya telah mempekerjakan banyak pengawal dan telah menugaskan salah satunya ke Wu Zigang. Bagaimana kalau saya menugaskan salah satunya untuk Anda? Li Xiqiang melihat Wu Zigang berjalan menuruni tangga dengan pengawalnya. Tidak peduli apakah ada kebutuhan akan pengawal, tetapi pikiran untuk pergi keluar dengan pengawal pribadi mengikuti di belakang, membuatnya bersemangat. Li Xiqiang mengangguk. Oke, saya juga akan menyewa satu. Feng Yu memanggil Satyanyu dan memintanya untuk menugaskan seseorang kepada saudara iparnya. Setelah menyelesaikan ini, Feng Yu membawa Liu Jichuan untuk mencari Zhang Ruiqiang. Dia ingin memamerkan pengawalnya di depannya. Bab 595. Perangkat pelindung mata. Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu memasuki kantornya bersama seseorang. Dia mengira orang ini pada awalnya adalah seorang pengusaha, tetapi dia menyadari bahwa orang ini lebih seperti pengikut Feng Yu. Feng Yu, siapa ini? Pak. Nama saya Liu Jichuan. Saya adalah seorang tentara yang telah pensiun dari dinas tahun ini. Saya sekarang adalah sopir sekaligus pengawal manajer Feng. Liu Jichuan segera berdiri tegak dan memberi hormat ketika dia mendengar wali kota bertanya tentang dia. Feng Yu terdiam. Dia ingin membawa Liu Jichuan untuk dipamerkan ke Zhang Ruiqiang. Tapi sepertinya Liu Jichuan lebih bersemangat melihat Zhang Ruiqiang. Dacuan, Anda telah bertemu wali kota. Tolong tunggu aku di bawah. Sial, aku di sini untuk pamer, tapi bagaimana aku bisa pamer saat kau begitu bersemangat melihat wali kota? Setelah Liu Jichuan pergi, Zhang Ruiqiang bertanya dengan luar biasa. Ini pengawalmu. Kamu butuh pengawal. Mengapa begitu sulit bagimu untuk percaya bahwa aku punya pengawal? Apa pemikiran terbelakang? Sebelum Feng Yu datang ke kehidupan ini, banyak pengusaha memiliki banyak pengawal yang melindungi mereka ketika mereka pergi keluar. Misalnya, Jack Ma adalah salah satunya. Menghela nafas. Dia hanya sopir saya. Pengawal apa? Anda pasti salah dengar. Feng Yu dengan sengaja berkata. Tapi ekspresi bangga di wajahnya dengan jelas menyatakan bahwa saya memiliki pengawal dengan saya.
Kamu harus memiliki pengawal. Jika orang tahu seberapa kaya Anda, mereka mungkin mencoba menyakiti Anda. Dengan tubuh kurusmu, mereka akan bisa menangkapmu dengan mudah. Apa yang Anda maksud dengan tubuh kurus dan mudah ditangkap oleh mereka? Saya lebih bugar dari Anda. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Anda telah mengunjungi banyak tempat dan telah melihat banyak hal. Apakah Anda tahu jika di luar negeri memiliki benda ini? Zhang Ruiqiang mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Feng Yu. Saya telah melihat terlalu banyak hal. Saya bahkan tidak perlu membaca manualnya, dan saya tahu apa itu. Feng Yu membual sambil membuka kotak itu. Feng Yu adalah seseorang dari masa depan. Dia telah melihat banyak hal. Bahkan jika dia tidak tahu apa itu, dia juga bisa dengan mudah menebaknya. Feng Yu kaget setelah dia membuka kotak itu. Brengsek, Zhang tua ini sangat suka berpetualang di usianya. Dia menyukai hal-hal ini. Tapi mengapa Zhang Ruiqiang menunjukkan hal ini padanya? Apakah ini benar? Apakah kamu membeli ini sendiri atau ini hadiah dari orang lain? Feng Yu bertanya. Tidak heran mengapa Feng Yu terkejut. Benda yang dipegang Feng Yu di tangannya seukuran ibu jarinya, dan ada pengontrol kecil yang dihubungkan dengan kabel. Hal ini cukup sering muncul di film-film action Jepang. Ini adalah pertama kalinya Feng Yu dalam kedua hidupnya memegangnya di tangannya. Nama benda ini adalah Love Egg. Ini diberikan kepada saya sebagai sampel oleh seorang pengusaha. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah barang bagus dari luar negeri dan ingin memperkenalkannya di kota Bing. Zhang Ruiqiang menjelaskan. WTF, apakah kota Bing begitu terbuka sekarang? Feng Yu telah mengizinkan Kameda Masao untuk menjual produk Six Sense mereka di sepanjang wilayah pesisir terlebih dahulu. Itu berarti dia bisa masuk ke pasar China. Kota Bing dianggap sebagai kota pedesaan dan terbelakang. Jika kota ini bisa menerima mainan ini, berarti daerah lain tidak akan kesulitan menerimanya. Tetapi mengapa Zhang Tua tidak malu untuk berdiskusi dengan saya tentang hal ini dan Zhang Tua akan menggunakan pemerintah kota untuk memperkenalkan hal ini? Ini tidak terdengar benar. Kamu ingin memperkenalkan benda ini kepada penduduk kota Bing? Feng Yu bertanya dengan susah payah. Ya, apakah hal ini benar-benar seefektif yang diklaimnya? Zhang Ruiqiang bertanya. Saya pikir itu harus efektif. Feng Yu belum pernah menggunakannya sebelumnya dan bagaimana dia bisa tahu apakah itu efektif atau tidak. Tapi di film-film aksi Jepang, itu terlihat berguna. Kameda Masao juga mengatakan hal yang sama. Oke. Saya akan memanggil Kepala Li untuk memperkenalkan ini ke Sem dan Smanya. Tunggu. Feng Yu menjadi gila. Zhang Ruiqiang ingin memperkenalkan vibrator ini ke Sem dan Sma. Apa yang dia pikirkan? Dia muak menjadi wali kota dan mencari jalan keluar yang cepat. Apa yang salah? Kamu ingin memperkenalkan benda ini ke sekolah. Kalau bukan kita yang memperkenalkan hal ini ke sekolah, kemana lagi kita harus memperkenalkannya? Ersut, Zhang Ruiqiang meminta Feng Yu kembali. Feng Yu berpikir dalam hatinya. Jika hal ini diperkenalkan di rumah sakit, mungkin masih hampir tidak dapat diterima. Tapi sekolah, jenius mana yang memberi Zhang Ruiqiang ide ini? Apakah Zhang Ruiqiang juga mendapatkan peramal untuk menjadi penasihatnya seperti perusahaan Kyudo? Apakah Zhang Ruiqiang sakit hari ini? Meskipun siswa dapat menerima hal-hal baru lebih cepat, hal ini tidak boleh diperkenalkan kepada mereka. Khususnya Sem dan Sma. Bagaimana mereka akan memperkenalkan hal ini kepada siswa? Mintalah guru untuk mendemonstrasikan cara menggunakannya. Tunjukkan pada orang tua. Apakah semua orang menjadi gila? Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Feng Yu bertanya. Apakah Zhang Tua mempermainkannya? Tapi Zhang Ruiqiang bukanlah orang yang humoris. Bahkan jika dia, lelucon ini terlalu berlebihan.
Apakah sang tua disihir oleh seseorang atau dia di bawah kutukan? Saya baik-baik saja. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu bertingkah aneh hari ini? Zhang Ruiqiang bertanya. Saya aneh. Siapa yang aneh di antara kita? Apa aku lebih aneh darimu? Feng Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Zhang tua mungkin ditipu oleh orang lain dan tidak tahu apa gunanya benda ini. Pemimpin, apakah Anda tahu kegunaan benda ini? Feng Yu bertanya. Tentu saja. Pengusaha itu pernah menunjukkan kegunaannya kepadaku sekali. Zhang Ruiqiang menjawab dan menyalakan telur cinta. Dia kemudian mengambil telur cinta yang bergetar dan meletakkannya di bawah matanya. Feng Yu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ini adalah bagaimana Anda menggunakan vibrator. Alat pelindung mata ini lebih nyaman daripada memijat titik akupuntur dengan tangan saya. Jika siswa menggunakan ini, mereka akan dapat melindungi mata mereka dan mencegah mereka dari rabun jauh. Apa yang dipikirkan orang asing itu untuk menciptakan benda ini? Di masa depan, semua siswa kami akan memiliki visi yang lebih baik. Zhang Ruiqiang berkata sambil menggosok telur cinta di sekitar matanya. Alat pelindung mata. WTF. Orang bodoh mana yang memberitahumu bahwa benda ini disebut alat pelindung mata? Feng Yu ragu-ragu apakah akan memberitahu Zhang Ruiqiang kegunaan sebenarnya dari benda ini. Akankah Zhang Ruiqiang bunuh diri karena begitu memalukan? Seseorang berusia 40-an, menggosok wajahnya dengan mainan seks. Feng Yu tiba-tiba berpikir jika Kameda Masaolah yang membuat seseorang menjual barang ini di kota Bing. Jika itu benar-benar Kameda Masao di balik ini, maka dia akan berada dalam masalah besar. Feng Yu segera mengambil telur cinta dari Zhang Ruiqiang dan menyimpannya kembali ke dalam kotak. Pemimpin, harap tunggu sebentar. Saya akan membuat panggilan telepon. Ingat, sebelum aku kembali, jangan tunjukkan benda ini pada orang lain. Zhang Ruiqiang melihat wajah Feng Yu berubah. Dia melihat Feng Yu dan alat pelindung mata. Dia langsung merasa ada yang salah dengan alat pelindung mata ini. Tapi apa yang salah? Mungkinkah Feng Yu telah menemukan benda ini, dan seseorang telah melanggar hak patennya? Ini mungkin. Feng Yu sangat menekankan hak patennya. Jika seseorang telah melanggar patennya, dia pasti akan mengejar pihak lain. Anak nakal ini adalah hal yang baik, dan dia tidak memperkenalkannya ke kampung halamannya. Aku harus memarahinya saat dia kembali. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.